Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah Huta Barat, NPM 2308260142 pada blog Basic Endocrine and Metabolism System. Baiklah, di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan mind map saya yang berjudul adipose tissue ataupun jaringan adiposa. Dimulai dari definisinya terlebih dahulu, adipose tissue ini ataupun jaringan adiposa merupakan jenis connective tissue khususnya yang didominasi oleh sel adiposit. Jaringan ini terutama berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi dalam bentuk trigliserida, sekaligus berperan dalam isolasi panas, perlindungan mekanis organ, serta regulasi metabolisme dan juga fungsi endokrin. Jaringan adiposa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan lemak, tetapi juga merupakan jaringan metabolit yang aktif karena adiposit dapat menghasilkan berbagai hormon dan adipokin seperti leptin dan juga adiponektin. Yang kedua itu ada white adipose tissue ataupun WAT, merupakan jenis jaringan adiposa yang paling banyak ditemukan pada orang dewasa dan terutama itu berfungsi sebagai penyimpanan energi. Secara histologi, white adiposit ini memiliki satu droplet lipid besar ataupun unilokular, kemudian droplet lipid memenuhi hampir seluruh sitoplasma. Lalu ada nukleus terdorong ke perifer, kemudian sitoplasmanya itu menjadi sangat tipis sehingga sel tampak seperti signet right. Fungsi white adipose tissue ini yang pertama menyimpan energi dalam bentuk trigliserida, memberikan isolasi panas sehingga mengurangi kehilangan panas tubuh, menjadi bantalan ataupun pelindung mekanis organ, lalu berperan dalam fungsi endokrin melalui produksi adipokin. White adipose tissue ini dapat ditemukan terutama pada jaringan subkutan, omentum ataupun mesenterum, sekitar organ tertentu, dan juga sumsum tulang. Yang ketiga itu ada brown adipose tissue ataupun BAT. Berbeda dengan white adipose tissue karena fungsinya utamanya itu bukan untuk menyimpan energi, tetapi menghasilkan panas melalui termogenesis. Secara histologis, brown adiposit memiliki banyak droplet lipid kecil ataupun multilokular, banyak mitokondria, nukleusnya relatif lebih sentral, banyak pembuluh darah. Kemudian brown adipose tissue ini menghasilkan panas terutama melalui protein UCP1 ataupun uncoupling protein 1 yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Normalnya itu energi dari gradien proton digunakan untuk menghasilkan ATP, namun UCP1 ini membuat proton kembali melewati membran tanpa menghasilkan ATP secara efektif, sehingga energi tersebut dilepaskan sebagai panas. Brown adipose tissue ini sangat penting pada bayi untuk mempertahankan suhu tubuh. Pada orang dewasa, brown adipose tissue ini masih dapat ditemukan dalam jumlah lebih kecil, terutama itu di daerah supraklavikular dan sekitar pembuluh darah besar. Yang keempat yaitu perbedaan dari white dan juga brown adiposit, yang dimana perbedaan keduanya itu dapat dipahami dengan mudah. Yang pertama itu ada white adiposit, dianya itu ukurannya besar, satu droplet lipid besar, kemudian sedikit mitokondria, nukleusnya itu di perifer. Lalu fungsi utama dari white adiposit ini untuk menyimpan energi, sedangkan brown adiposit itu ukurannya lebih kecil, banyak droplet lipid, banyak mitokondria, nukleusnya lebih sentral, kemudian fungsi utamanya itu yaitu menghasilkan panas. Jadi white adipose tissue ini sama dengan storage, sedangkan brown adipose tissue ini sama dengan thermogenesis. Lalu, adapun fungsi adipose tissue ini yaitu jaringan adiposa mempunyai beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai penyimpanan energi, kelebihan energi dari makanan dapat diubah menjadi asam lemak dan kemudian disimpan sebagai trigliserida di dalam adiposit. Lalu yang kedua itu ada isolasi panas, lemak subkutan membantu mengurangi perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan sehingga membantu mempertahankan suhu tubuh. Lalu fungsi yang ketiga yaitu proteksi mekanis. Jaringan adiposa dapat menjadi bantalan di sekitar organ sehingga membantu melindungi organ dari tekanan ataupun trauma mekanis. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi endokrin. Adiposit menghasilkan berbagai adipokin terutama leptin dan juga adiponektin yang berperan dalam regulasi nafsu makan, metabolisme energi, dan sensitivitas insulin. Lalu yang kelima yaitu termogenesis, terutama itu dilakukan oleh brown adipose tissue melalui UCP1 yang menghasilkan panas. Lalu yang selanjutnya adapun adipokin. Adipose tissue ini juga berfungsi sebagai organ endokrin karena menghasilkan berbagai adipokin seperti leptin, yaitu memberikan sinyal ke hipotalamus melalui cadangan energi tubuh, membantu mengatur nafsu makan dan keseimbangan energi. Lalu yang kedua itu ada adiponektin, meningkatkan sensitivitas insulin, berperan dalam metabolisme lipid dan juga glukosa.
Dengan demikian, perubahan jumlah dan aktivitas jaringan adiposa dapat mempengaruhi metabolisme seluruh tubuh. Lalu, untuk vaskularisasi dan inervasi dari jaringan adiposa ini memiliki vaskularisasi yang cukup banyak dan mendapatkan inervasi dari sistem saraf otonom. Hal ini penting karena jaringan adiposa ini harus mampu merespon perubahan kebutuhan metabolik tubuh. Sistem saraf otonom membantu mengatur mobilisasi lipid, metabolisme adiposa, termogenesis terutama pada brown adipose tissue. Kemudian untuk metabolisme lemaknya itu ada yang pertama lipogenesis. Lipogenesis ini adalah proses pembentukan dan penyimpanan lemak. Secara sederhananya itu glukosa ataupun kelebihan energi akan berubah menjadi fatty acid, lalu akan menjadi trigliserida dan akan disimpan dalam adiposit. Proses ini terutama terjadi ketika tubuh memiliki kelebihan energi. Lalu yang kedua yaitu lipolisis, merupakan proses pemecahan trigliserida yang tersimpan di adiposit menjadi trigliserida, akan dipisah menjadi fatty acid dan ditambah gliserol. Asam lemak kemudian dapat digunakan oleh jaringan sebagai energi ketika tubuh membutuhkan energi. Lipolisis ini dapat dirangsang oleh epinefrin, norepinefrin, glukagon pada konteks metabolik tertentu. Sebaliknya, insulin terutama menghambat lipolisis dan mendorong penyimpanan energi. Untuk mekanisme adipose tissue sendiri yaitu kelebihan energi akan diubah menjadi lipogenesis, kemudian akan menjadi trigliserida disimpan dalam white adipose tissue dan akan menjadi cadangan energi. Ketika tubuh membutuhkan energi, trigliserida akan diubah menjadi lipolisis, menjadi fatty acid ditambah gliserol dan akan digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan pada brown adipose tissue, aktivasi UCP1 akan menjadi penggunaan gradient proton untuk menghasilkan panas termogenesis. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan, yang pertama ada dari Hall JE, Hall ME, Guiton, and Hall Textbook of Medical Physiology 15 tahun edisi Philadelphia Elsevier 2025 dari bab 50 sampai 52. Kemudian ada dari Barrett KE, Barman SM, Brooks HL DKK yaitu Ganong's Review of Medical Physiology edisi 27 tahun New York MC Grow-Hill 2025 bab 10. Kemudian dari ada Boron WF Bullpipe L DKK Medical Physiology edisi 4 tahun Philadelphia Elsevier 2022. Kemudian yang terakhir ada dari Costanzo LS Physiology edisi 7 tahun Philadelphia Elsevier 2025. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.